Halo guys, nama gue Eja. Balik lagi bersama gue di channel Ejambol. Nah, di video kali ini gue akan nge-review lah ya. Review apa-apa saja sih alat-alat perang untuk editor gue itu apa aja gitu kan. Soalnya banyak yang nanyain, bang apa sih bang alatnya, bang apa sih bang ininya, resepnya segala macam apa aja. Gue nggak akan menjelaskan. Yang akan menjelaskan nanti itu kameramen gue, karena dia yang ngerti tentang semuanya gitu loh. Kalau gue kan belum terlalu paham gitu. Mungkin nanti kameramen gue yang akan menjelaskan semua dari awal sampai selesai, dan juga kegunaannya juga akan disebutin gitu satu-satu biar kalian paham. Tapi di sini bukan konten untuk pamer ya, karena gue nggak mau pamer-pamer, cuman konten untuk sharing aja, berbagi untuk kalian apa aja sih alat-alat yang diperlukan gitu kan. Langsung saja ke videonya. Ya halo guys, jadi di sini gua akan jelasin beberapa alat perang yang kami pakai buat bikin konten di channel Ejambol. Yang pertama, nih sini. Sekarang gantian, lu yang jadi kameramen. Nah, nih kamera utama gua. Sebenarnya kamera utama, lu fokusnya bilang aja. Ya, sip, mantap. Nah, sebenarnya kamera utama gue ini yang lagi dipakai ini. Nah, itu kamera HP. Coba nih. Itu kamera HP gua yang gua beli tahun 2018 awal, itu Samsung Galaxy A50. Karena menurut gua teknologi videonya itu jauh lebih memadai timbang kamera. Teknologi videonya ya, kalau fotonya enggak. Nah, kamera cover gua itu buat kamera master. Kalau kamera cover gua pakai nih, ini itu Canon EOS Kiss lah kalau disebut orang Jepang. Kalau di versi Indonesianya itu nyebutnya EOS 100D. Dulu itu gue beli di tahun 2016, berapa tahun lalu? 5 tahun lalu, pas gue kuliah awal. Itu dulu buat bikin tugas kampus gitu fungsinya. Dulu kepake banget sih, ada tugas-tugas fotografi dasar, fotografi lanjut gitu buat pameran segala macem. Nah, itu masih bagus banget karena gue simpen dia dengan baik dan ya gue bersihin lah. Terus ini tuh pakai lensa, ini masih kepasang lensa fix lens yang 35 mm. Equivalennya 50 mm fix. Ini lensa yang terbaik yang gue punya saat ini karena gue cuma punya 2 lensa. Ya ini lagi nggak dipakai karena gue lebih senang sebenarnya syuting pakai satu kamera aja. Ngeditnya juga gampang. Nah, terus yang kedua apa lagi ya? Ini ada headset, ada ya ini sebenarnya alat-alat biasa apa dipakai sehari-hari yang bisa dipakai buat syuting ya gue pakai juga, headset atau speaker gitu yang bisa dipakai. Itu nih, nah, ini tripod, ada 2 tripod. Ini tripod pertama gue yang gue beli awal-awal kuliah juga. Ini udah patah guys, mana patah? Dan dipakai aja nggak patah. Ini udah patah lah pokoknya. Tuh, udah patah. Tapi ini masih bisa berfungsi kalau gue butuh pakai 2 kamera yang harus still, ini masih bisa kepake, masih bisa berdiri lah walaupun nggak kokoh. Ini tripod terbaru yang masih gue pakai, yang tripod utama gue. Ini gue belinya di kuliah akhir lah, tingkat akhir. Waktu itu buat bikin film juga. Wah, belum pecah. Nah, ini ada pengait buat HP-nya. Nah, apa lagi Jam? Ya kita ke sana. Ini ada nih. Nah, ini ada clapperboard. Nih, clapperboard. Ini tuh dulu kepake buat syuting film bikin film untuk kuliah lah. Kadang kepake ini buat editing juga. Cuman yang syutingnya agak serius. Kalau syutingnya ya syuting santai, gua nggak pakai ini. Jadi sementara buat cadangan aja, buat pajangan maksudnya. Dah, yuk ke sana. Ini ada standing HP buat ngeliat jam biasanya kalau lagi syuting. Terus, nah ini mic yang gue pakai nih, gue pakai Boya. Ini yang lagi gue pakai Boya wired, dia nggak wireless. Soalnya harganya lebih murah, cuma 100 sekian gitu. Yuk sini. Ini juga peralatan tempur utama gua, kesayangan gua ya.
Ini tuh tipenya ROG 553 VD. Itu dulu ya gue belinya waktu baru-barunya keluar di tahun 2018. Ya ini udah cukup lah speknya. Dia pakai SSD sama harddisknya 1 tera. Terus buat sistemnya SSD, RAM-nya 16 GB bawaan, ada VGA-nya juga. Dulu masih 1050 Ti apa bukan ya? Bukan. 4 GB pokoknya. Ini buat editing, buat segala macam software desain, karena gue dulu juga buat tingkat akhir, editing tugas akhir gue. Ya itulah buat speknya. ROG Asus. Sekarang Asus ROG udah update, banyak updateannya buat harga yang lebih terjangkau juga. Sekarang speknya udah bagus-bagus. Tapi gue masih terlalu sayang buat laptop ini. Habis itu daya tahan baterainya juga bagus. Gua pakai, kalau bagian softwarenya gua pakai Photoshop CC 2017 AI CC 2017 juga buat ngedesain thumbnail, ngedesain grafisnya gitu-gitu. Kalau grafis yang agak sulit gua pakai FreePic biasanya, gambar-gambar gratis yang nggak ada copyrightnya. Nah habis itu buat editingnya gua pakai, kalau editing yang agak berat gua pakai Premiere Pro CC 2018. Kalau yang lebih ringan gue pakai CC 2017. Kalau pakai yang motion grafis itu pakai After Effects CC 2017. Gue emang lebih familiar dengan software editing dari Adobe. Kalau editing buku gue pakai InDesign. Tapi yang AE, InDesign dan AI ini jarang banget kepake guys. Sangat-sangat jarang. Karena sebenarnya desain itu bukan gimana caranya, tapi gimana jadinya. Orang nggak perlu tahu orang nggak mau tahu apa caranya gimana, ini gimana. Yang penting jadinya bagus apa enggak, kok ini bisa sih gini gitu. Menurut gua ya. Jadi selama bisa masih dianimasin pakai Premiere, ya udah nggak perlu pakai After Effects gitu deh. Di situ udah. Ini Leala Buket habis dipakai waktu itu buat syuting kala itu ya kan. Kalian endorse. Terus ini nih ada diffuser ini namanya guys. Ini lumayan. Ini pakai buat tugas akhir juga. Waktu itu gue ke Baduy bikin film dokumenter. Oh iya, yang mau nonton film dokumenter gue dan kawan kru gue dan teman gue Esra ya bisa lihat di GoPlay, tonton. Judul filmnya gue taruh di link ya. Ini tuh diffuser. Jadi buat ngediffuse cahaya, meredam cahaya gitu. Jadi biar cahaya yang masuk ke objek pas kita syuting itu nggak keras gitu, lebih halus. Kayak itu aja tuh. Tuh si namanya tuh hording gua beli di IKEA. Itu gue sengaja beli yang ada yang diffuse cahaya juga. Dia halus, jadi cahaya masuk ke sini tuh rata gitu. Nggak keras ke satu objek doang. Udah balik lagi ke sini. Ini bisa dilipat jadi 3, tapi gue males karena ya lebih enak kayak gini lihat. Oke, jadi ya udah biar gini. Terus ini ada reflektor. Ini tuh ada 5 warna guys. Ada gold, hitam, terus ada yang diffuse warna kayak gini juga, sama ada silver. Kalau reflektor fungsinya itu buat mantulin cahaya. Jadi terserah nanti kalau lagi syuting objek lu mau dikasih warna apa, gold ya udah mantulin pakai gold, hitam ya udah hitam atau apalah. Apa lagi? Ini udah pakai boya. Terus ini kita bongkar ini. Sana aja yang agak. Ini guys yang paling mantap pokoknya. Nanti dulu sebelum buka warbox gua nih. Ini dihabisin dulu di sini. Guys, ntar dulu. Kita pendek. Ini ada slider namanya. Jadi slider ini fungsinya untuk nge-slide. Bisa panning, bisa zoom in. Wah, udah lama banget nggak dipakai sih. Ya, ini buat tugas akhir juga dulu gue beli di kampus.
Kebetulan gue lulus mantan mahasiswa film ya kan, di salah satu universitas di Bandung. Gue lulus di sana, alhamdulillah cum laude. Curhat. Nah ini slider. Kemarin sebenarnya di konten ziarah itu mau gue pakai, cuman karena dan ada Rami, ada yang lagi ziarah satu keluarga, jadi gak enak udah pakai HP seadanya aja. Nah ini buat nge-slide dengan halus dan presisi tentunya. Kalau nge-slide pakai tangan bisa, cuman gak halus dan gak presisi. Jarang dipakai sih. Dan ini juga, ini itu monopod namanya. Kotor ya? Jarang dipakai yang kotor-kotor gini. Nah ini tingginya ini 2 meteran lebih. Nah ini lebih stabil sih kalau buat lu moving, dan sebenarnya hampir sama kayak tripod, cuman bedanya kalau tripod itu kan diem, dia nggak bisa sambil gerak. Tapi kalau monopod itu lu bisa bawa kemana aja dengan lebih mudah, dan tingginya panjangnya itu buat naruh tinggi kamera itu dia lebih tinggi biasanya daripada tripod. Ini bisa sampai 2 meter lebih, dan dia lebih lebih mobile lah dibawanya kemana-mana. Tuh terus ada monopod kecil juga buat GoPro, sama kayak gitu cuman lebih kecil, sama ada tongsis juga buat HP. Tapi di sana gue malas ngambil. Nah ini dia Warbox kita. Dari sini rahasia. Kotak rahasia lagi. Ngerekam. Nah ini dia Kotak rahasianya. Ceng. Yuk kita turunin satu-satu. Tadi itu satu. Ini ada apa ini? Serap lembab dan bau. Waktu itu gue beli di supermarket buat ini karbon aktif buat nyerap lembab, nyerap jamur biar nggak jamuran si alat-alat elektronik gue. Ini bukan ini bukan buat war, ini hadiah dari seseorang untuk cukur gue. Nah ini charger kamera utama, ini ada Canon, ini charger juga. Terus ini ada Instax mini, zaman gue tugas akhir juga. Dulu tuh buat ngabedein momen aja, karena kalau lu foto pakai kamera digital, HP dan sebagainya itu emang lebih ringkas, lebih gampang. Cuman hasilnya itu kan nggak ada tuh, fisiknya tuh kita nggak megang. Nah dulu gue ngerasa gue butuh ini karena ntar foto-foto doang tapi hasilnya cuma kesimpan di dalam data, jadi nggak asik gitu, nggak ada keadaan nyatanya. Nah ini gue beli ini biar hasilnya tuh bisa gue pajang di sana tuh. Nah di situ nih, jadi kapanpun gue mau lihat itu bisa gue lihat secara udah. Terus ini ada charger HP lama gua, ini HP lama gua juga. Ini bagian dari cukur. Terus ini dia kotak memori. Dulu buat tugas akhir juga sekalian, karena dulu gua ngerasa gua kayaknya passion banget nih di perkameraan ya, walaupun budget gua nggak banyak tapi seenggaknya gua punya yang utamanya gitu ya. Buat dasar-dasar awal lah bikin video ini bisa lah, walaupun nanti harus di-upgrade kalau udah punya budget. Nah ini buat tipe kamera yang beda tuh, ini compact flash buat kamera-kamera jadul biasanya. Terus ada memori card, dari yang biasa sampai yang ekstrim ada micro SD juga di balik sini tapi gue males buka. Nah biasanya kalau SD card utama yang gue pakai itu gue simpen beda. Loh kok ini di sini ya? Udah, ini pokoknya SD card utama yang gue sering pakai, yang ekstrim sama yang ultra itu gue simpan beda simpannya biar cepat ngambilnya. Tutup kamera. Nah ini ada case underwater buat kamera
kamera dalam air gua. Ini yang merek Cina. Sebenarnya dua-duanya merek Cina, cuman yang ini yang paling awal beli. Ini kualitasnya di bawah. Ini kamera underwater juga, cuman kualitasnya di bawah Xiaomi. Kalau kamera underwater yang sering gue pakai ini, gue punya Xiaomi Mi generasi pertama ini. Generasi pertama atau kedua gitu. Ini masih bagus sih. Lama nggak dipakai, akhirnya kemarin gue pakai buat konten yang nyelam itu, ternyata masih bagus. Lanjut. Nih. Ini itu timer otomatis. Jadi kalau lo mau bikin video sunset, video time lapse, hyperlapse pakai ini tuh bisa banget. Udah lama nih, kelihatan banget berdebu. Nah ini ada timernya bawaan guys. Tuh. Ya semoga ntar suatu saat kita bisa bikin video sunset lagi buat konten jambol. Manteng. Ini memori masa kecil tahun 2007 gue gambar rumah. Ini ada case underwater lagi buat kamera satunya. Ini ada mainan lama gue. Apa sih ini? Oh ini Simple S, apa namanya, disposable camera. Gue main analog juga guys, BTW. Analog. Ada kamera analog cuman itu kan di luar konten, jadi ya nggak gue tunjukin. Terus nah ini hasil dari ini kamera Instax mini gue tadi. Ini terus yang di sana ada yang di depan, mungkin ada sekitar 300-an lah, sekitar 3 tahun ini. Ini cleaning kit buat bersihin kamera. Ini ada nama Rizky, ini punya, ini dikasih teman gue. Sisanya ini gue beli sendiri buat bersihin kamera biar nggak jamuran dalamnya. Ini juga nih, wah ini nih kamera legendary nih. Wah ini kamera kakek gue, yang kamera om gue juga yang dulu sering dipakai buat moto-moto pas old school zaman 1980 1970 kali, 1990-an kali, nggak tahu dah, pokoknya udah rusak. Gue nyari yang bisa benerin ini tapi nggak tahu di mana. Ini buat kabel manajemen biar bagus juga. Kadang hal-hal receh tapi yang menurut lu receh tapi itu penting tuh kadang harus punya gitu loh guys. Ini ada uang 75.000 ya buat hiasan aja lah biar kotaknya nggak terlalu kosong. Nah ini lensa kit dari yang tadi. Ini tuh lensa bawaan pas gue beli kameranya. Itu tuh Canon EFS biasa yang 1855 mm. Ini roll kamera yang udah kepake tapi belum gue cuci karena ya gue baru pindah dari Jakarta dan ini belum tahu mau nyuci di mana. Ini ada baterai cadangan buat lampu. Oh iya ada lampu, ntar gue tunjukin lampunya di sana. Ini ada tutup cadangan sama filter kamera. Gak gue pakai karena gue kira dulu tutup gue tuh hilang tapi ternyata ketemu. Nah ketemunya tuh udah terlanjur gitu, jadi gue males makanya gue simpan aja. Terus ini ada baterai Xiaomi sama ini ada harddisk. Ini harddisk 2 tera, harddisk lama gua, ini harddisk baru. Ini ada SSD. Perlu dibuka? Boleh. Ya, oke. Biar penonton pada tahu kan. Ini power bank 10.000 mAh. Tapi power banknya di luar. Pakai. Terus yang kedua ini SSD 120 GB eksternal. Jarang dipakai sih. Ini isinya film. Terus ini. Nah, ini harddisk lama yang lagi rusak, guys. Gue lagi nyari yang bisa bersihin harddisk, yang benerin harddisk. Itu mati tiba-tiba karena gue biasanya pakai di Windows terus gue masukin ke Mac terus mati, nggak bisa kepake. Ini data dari gue lulus dari SD kali sampai gue SMA ada di sini 2 tera dan gue mau benerin. Semoga ada yang bisa benerin. Terus lagi
Ini harddisk baru yang masih kepake. Terus eksternal slim, ini dulu belinya waktu TA juga 2 tahun lalu, masih bisa, masih bagus. Seagate, tahu gue percaya aja masih Seagate. Udah itu doang guys. Ini baru gue ambil dari depan, ini mouse wireless, mouse gaming tapi wireless. Sebenarnya ini kurang bagus buat gaming, cuman gue suka aja bentuknya, cocok ke laptop gue. Lumayan compact juga dan awet, ini udah 3 tahunan masih bisa kepake, awet banget. Mouse Rexus ini, apa ya, RXM 55, ini bisa kepake buat ngedit biasanya, buat main game kecil. Terus ini ada filter lampu, oh iya ini lampu nih 160 LED, ini jarang kepake sih, ini buat apa ya, buat nyemprot lampu-lampu ringan doang. Nggak bisa gua kalau buat syuting malam yang bener-bener nggak ada cahaya sama sekali, itu nggak bisa karena lampu segini nggak memadai. Cuman kalau buat nyemprot lampu-lampu ringan doang, LED kayak gini tuh cukup banget. Dan mereknya juga bukan yang merek-merek terlalu terkenal kok, ini juga gampang nyarinya di e-commerce banyak. 160 LED berapa ini dulu harganya? Lupa gua, 200-300an. Nah, itu udah dapet ininya, filter cahayanya. Ada 3 warna, putih, violet sama oranye. Terus nih baterainya beli sendiri guys, pakai yang tipe NPF970. Awet banget ini sumpah. Kadang gue makainya kalau lagi mati lampu aja, kayak kemarin itu badai itu. Nih, ini logo production house gue dulu waktu tugas akhir, Anamorphic CinemaScope. Ini chargernya, ada kabelnya tapi kabelnya di depan. Sini ada cooler master nih. Cooler master ini pendingin laptop ya, bagian bawah itu lo kipas laptop lah. Juga awet banget, udah lama. Nah, buat laptop kalau lagi ngedit biasanya overheat, pakai kayak gini biar lebih dingin. Nah, ada juga sih beberapa alat yang semi kelengkapan buat komputer, buat PC, kayak keyboard, mouse, itu gue udah ada. Cuman sama layar udah ada tuh. Cuman emang CPU-nya belum ada karena budgetnya kita belum memadai. Mungkin suatu saat kali ya. Itu tadi guys. Oh iya, itu tadi guys, sekian video dari gua. Semoga kalian pada suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, see you.